Saya ke Ya. Pak Daniel, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Silakan Pak, terkait topik kita. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan narasumber, ada Pak Inspektur Provinsi, ada Pak Asisten 2 Bone Bolango, ada Pak Kaban Keuangan Kota Gorontalo, Pak Inspektur Kota Gorontalo, Pak Kaban Keuangan Kabupaten. Yang saya hormati Pak Haji Adan Dambea, Esos SH MBA. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yapara. Yang saya hormati Pak Ilyas Muda. Yang saya hormati Pak Prianto Musa dari Akademisi Perguruan Tinggi. Yang saya hormati Ketua Forum Demokrasi Gorontalo Pak Haji Ishak Liputo. Yang saya hormati Pak Presiden. Yang saya hormati Pak Deswer, ada saya Pak Deswer. Yang saya hormati Pak Nixon, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah pertemuan kita malam ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izin kami menyampaikan beberapa hal tentang tema ramai-ramai Gorontalo, ramai-ramai WTP, jaminan tidak ada korupsi. Sebelumnya perlu kami sampaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kami diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Tahapan pengelolaan keuangan daerah itu ada 5, dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan. Di tahapan pelaporan ini, dia melaporkan dari semua siklus pengelolaan keuangan daerah. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari lembaga negara, dari BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. BPK sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Pak Haji Rudin Musii selaku auditor utama negara di periode 2017 sampai 2019. Ya, sampai 2017. Ya, 2017 ada 4 yang dilihat oleh BPK sebagaimana juga dijelaskan, perlu kami sampaikan kembali. Yang pertama, BPK itu memastikan angka-angka yang tertera di anggaran pendapatan belanja negara, baik dari pendapatan, belanja pembiayaan, maupun aset hutang yang ada di neraca, apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah? Tidak. Itu yang pertama. Berarti harus dilihat berdasarkan SAP, standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang kedua, BPK dalam hal ini melihat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan, kalau Pemda undang-undangnya 23, kemudian PP-nya tentang pengelolaan keuangan daerah, melihat pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan aset itu apakah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian intern, BPK melihat apakah sistem yang digunakan oleh Pemda efektif tidak. Kemudian yang keempat, menjaga transparansi pengelolaan keuangan, apakah memastikan seluruh informasi terkait ini telah terungkap sebagaimana dijelaskan oleh Pak Haji Sapril Musiu. Kemudian perlu kami tambahkan lagi, dalam hal tahapan pelaporan diamanahkan bahwa paling lambat 2 bulan setelah tahun berakhir, seluruh SKPD itu menyusun laporan keuangan SKPD. Kemudian disampaikan untuk kami review oleh APIP, itu akan kami akumulasi menjadi laporan keuangan daerah. Karena laporan keuangan daerah itu sesuai ketentuan paling lambat 3 bulan kami harus menyampaikan ke BPK untuk diaudit. Sebagaimana amanat tadi, paling lambat 3 bulan, berarti paling lambat tanggal 31 Maret
setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian setelah pemerintah daerah menyampaikan ke BPK, di situ lagi ditegaskan paling lambat 2 bulan BPK itu mengaudit laporan keuangan yang sudah disampaikan, dan laporan keuangan juga disampaikan sudah direview juga oleh APIP. Kemudian setelah ada audit atau laporan hasil pemeriksaan BPK akan, kalau pemerintah provinsi itu disampaikan melalui rapat paripurna. Kalau pemerintah kabupaten kota disampaikan di kantor BPK perwakilan. Kemudian terakhir lagi paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir kami menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban. Nah, di situ di siklus lagi anggaran pendapatan daerah. Siklusnya ada 3, APBD induk, perubahan maupun pertanggungjawaban. Itu barangkali siklus atau kemudian kiat yang semua pemerintah daerah alhamdulillah sudah berapa tahun berturut-turut kami mendapatkan opini yang paling tinggi, karena opini yang disampaikan oleh BPK itu ada 4: wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian 3 tidak wajar, kemudian tidak memberikan pendapat. Berarti alhamdulillah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo itu mendapatkan opini atau predikat yang terbaik, yang paling tinggi. Walaupun itu disampaikan bahwa ini bukan prestasi tetapi kewajiban. Tetapi kita bersyukur bersama bahwa kita sudah mendapatkan opini yang tertinggi. Barangkali hanya itu dari saya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi bisabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daniel, kan ada banyak akun belanja. Nah, apakah semua akun itu bisa diakses oleh BPK? Terima kasih Pak Hadi. Perlu kami sampaikan, kami menyampaikan laporan keuangan pasti ada 7 dokumen, termasuk di dalamnya neraca. Neraca itu ada aset lancar. Aset lancar itu pasti ada kas, ada piutang, ada persediaan. Itu aktiva lancar. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap pasti ada tanah, ada gedung dan bangunan, ada peralatan mesin, ada JIJ, jalan irigasi dan jaringan. Itu semua ada, bisa diakses. Karena sebelum BPK baru tahapan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan rinci, BPK itu ada namanya audit pendahuluan. Di audit pendahuluan itu BPK sudah meminta di kami, alhamdulillah semua Pemda Sile Gorontalo itu menggunakan aplikasi. Aplikasi itu sudah kami berikan, database semua bisa diakses. Database yang kami berikan, kemudian manual juga, dokumen-dokumen juga dalam bentuk manual, baik soft copy maupun hard copy kami serahkan semuanya. Dan kami tambahkan dengan aplikasi itu. Semua bisa diutak-atik. Apapun yang dilihat oleh BPK semuanya terungkap dan semua terdata dan kami sajikan di tim audit BPK. Terima kasih. Ya. Jadi untuk provinsi sendiri walaupun dapat opini WTP, Pak Daniel menjamin atau tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi. Terima kasih Pak Hadi. Ini sudah lembaga negara yang menilai bahwa opini laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, catat semua itu dari 4 kriteria itu setelah diaudit dia sudah wajar tanpa pengecualian. Tapi bisa saja tetap ada korupsi. Begitu ya?